Jika tidak ada, mari kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin percaya bahwasannya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita sampai pada detik ini. Bahkan rancangan-rancangan yang begitu terbaik terus Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap saat ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Ya tolonglah firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup
serahkan kepada Hamba. Tanganku, aku berserah. Kekuatan dan perlindungan Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali menaikkan puji-pujian kami bersama penyembahan kami. Biarlah melalui puji-pujian kami ini Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Bila sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, kami boleh dikuatkan kembali. Kami boleh diteguhkan kembali. Sehingga kami memperoleh semangat, kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada saat ini Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang melawat kami masing-masing Tuhan. Juga berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan. Biarlah Tuhan juga memampukan dia, menolong dia. Supaya kuasa-Mu boleh nyata. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pada pagi hari ini kami akan membahas tentang Allah yang dapat memulihkan umatnya. Kenapa saya pikirkan ini? Bahwa Allah itu Allah Tuhan Yesus Kristus yang dapat memulihkan umatnya. Karena banyak saat ini orang tergoncang imannya. Banyak orang saat ini terganggu imannya. Menghadapi situasi perekonomian, bahkan pandemik yang saat ini, ya banyak juga yang senantiasa jadi ragu. Jadi di sini kita akan membahas bahwa Allah yang dapat memulihkan umatnya. Kita akan baca dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6 akan bacakan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorai-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kerinduan Allah memulihkan umatnya digambarkan Alkitab dalam Mazmur 126 ini ya dalam 3 hal. Dengan cara apa? Apa ia memulihkan umatnya? Ini akan kita bahas dengan tujuan pemulihan. Berkat yang diterima umatnya setelah dipulihkan. Ada 3 hal. Ini 3 hal akan kita bahas. Pertama, dengan cara apakah Allah memulihkan umatnya? Kalau kita melihat pada saat itu, bagaimana yang dialami oleh bangsa Israel. Katakan di sana, mereka juga dengan keadaan penderitaan mereka alami. Jadi Allah memulihkan umatnya melalui firman-Nya.
Di sana kalau kita melihat bagaimana Allah memulihkan umatnya dengan firman-Nya. Ini terus dibahas. Karena itu Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, disinilah cara Allah memulihkan umatnya melalui apa? Firman Tuhan ini. Jadi pada saat situasi seperti ini, kita harus terus, tidak putus-putusnya untuk menggumuli firman Tuhan ini. Kita tidak henti-hentinya untuk terus membaca firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini boleh terus menguasai hidup kita. Kenapa? Banyak tantangan saat ini. Kenapa orang saat ini malas baca firman Tuhan? Ini masalah. Sehingga apa? Sehingga cenderung boleh dikatakan hal-hal dunia yang menguasai dia. Sehingga kalau kita saat ini kurang baca firman Tuhan, maka kekhawatiran yang menguasai kita, maka boleh dikatakan ketakutan yang menguasai kita. Kenapa? Firman Tuhan enggak memenuhi hidup kita. Ini kecenderungannya. Kenapa saat ini banyak orang stres? Karena katakan dia kurang baca firman Tuhan. Inilah yang kita mulai sadari. Di tengah-tengah situasi seperti ini, coba kita mulai rajin membaca firman Tuhan. Kenapa Daud bisa kuat? Dia terus menggumuli firman Tuhan dalam hidup. Kenapa saat ini kita semakin hari kemajuan teknologi saat ini menghambat kita untuk apa? Mulai kita ragu, malas membaca firman Tuhan. Waktu kita buat lebih banyak memainkan alat-alat elektronik daripada membaca firman Tuhan. Jadi bangsa Israel, bagaimana Tuhan memulihkan? Pertama itu dengan apa? Firman Tuhan. Yang kedua, Allah memulihkan umatnya dengan kuasa Roh Kudus. Di sana dikatakan, setelah firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu akan berbicara kepada kita, maka Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan pada saat kita mengalami sesuatu hal. Jadi Roh Kudus itu, karena itu dikatakan Roma pasal 8 ayat 2, Roh Kudus itu membantu kita di dalam kelemahan kita. Jadi Roh Kudus yang membantu kita di dalam kelemahan. Karena apa? Melihat situasi saat ini, kita kadang-kadang lupa. Tapi Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Karena itu dikatakan dalam Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir. Pertama, Roh Kudus itu untuk mentahirkan, ya Allah, dan perbaharuilah hatiku dengan roh yang teguh. Diperbarui hatinya. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam hati kita untuk terus memperbaharui hidup kita. Jadi doa firman Tuhan nolong memperbaharui, Roh Kudus memperbaharui. Baru yang ketiga kalau kita lihat di sini, Allah memulihkan umatnya melalui masalah. Di sana. Jadi setelah ini masalah-masalah datang dalam hidup kita. Masalah itu pasti akan datang melanda hidup kita. Karena hari demi hari dikatakan masalah itu tidak akan berhenti. Masalah akan terus selama kita hidup, pasti punya masalah. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi? Karena itu Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, ya dikatakan Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ternyata firman Tuhan telah mewanti-wanti kita bahwa masalah kehidupan kita itu
tidak seberapa dalam kita hadapi. Karena itu biasa katanya. Jadi kalau kita sudah di dalam Tuhan, pencobaan yang kita alami pencobaan biasa. Ya. Karena apa? Sebab Allah setia. Dia mengingatkan kali. Allah itu setia. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu tidak pernah membiarkan kita. Allah itu terus menyertai kita. Ini satu hal yang menarik bahwa Allah. Dan karena itu, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Tidak akan. Inilah satu pegangan bagi kita. Pada saat kita mengalami, Tuhan berikan ketenangan. Ini pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggung. Jadi pencobaan itu datang untuk apa? Mulai gitu. Kita ini bagaimana kita senantiasa diperbaharui oleh masalah datang kita tenang. Ini juga bagaimana dialami oleh keluarga kami. Bagaimana masalah-masalah itu datang. Tetapi Tuhan memberikan tenang. Tuhan memberikan jalan keluar. Ya. Sehingga apa? Sehingga ada ketenangan. Kita tidak marah kepada Tuhan, tapi itu menjadi pelajaran bagi kita. Kalau saya bayangkan ya di tengah-tengah situasi waktu kesaksian itu bagaimana menghadapi keluarga yang tiga-tiganya kena COVID. Ya. Saya berdoa pada saat itu, Tuhan berikan saya kekuatan. Karena firman Tuhan mengatakan, jika ada satu pergumulan, walaupun situasi seperti ini, Tuhan memberikan kekuatan, saya nggak kena. Bayangkan aja nggak kena di tengah-tengah satu rumah, nggak kena. Bahkan saya tidur dengan anak saya di bawah, tidur dengan istri, nggak kena. Ini satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya ingat firman Tuhan nih, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan itu setia. Coba kalau kami empatnya terpapar kan, ya. Tapi disitulah saya rasakan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Saya terus berdoa, baca firman Tuhan, berdoa. Roh Kudus senantiasa menguatkan saya. Di sana, inilah kalau kita alami. Setiap masalah itu bisa dilalui. Sebab Allah setia. Ini satu hal yang menarik dalam kehidupan kita. Tujuan pemulihan Allah terhadap umat. Apa tujuannya? Setelah kita melihat tujuan Allah memulihkan kita, menolong kita dalam setiap kehidupan kita, ada suatu hal dikatakan, supaya kuasanya dinyatakan di antara segala bangsa. Supaya kuasanya dinyatakan. Inilah tujuan Allah memulihkan bangsa Israel. Supaya kuasanya dinyatakan. Kadang-kadang bagi kita tiada itu mustahil, tapi kuasanya dinyatakan. Di saat-saat seperti yang kita alami, itulah di saat-saat itu kuasa Tuhan kita rasakan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, kuasa Tuhan. Nah itu di Zefania 3:20 dikatakan, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membawa kamu menjadi kemenangan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi. Dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Di depan mata mereka dipulihkan. Ini satu kesaksian dalam hidup kita. Ini kita perlu saksikan bahwa tujuan Tuhan memulihkan kita supaya kita menyatakan kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan itu berkuasa. Karena banyak orang saat ini meragukan kuasa Tuhan. Melihat
kenyataan. Akhirnya meragukan. Nah, ini satu hal yang terjadi. Ya. Nah, ini. Supaya segala bangsa dapat memuji namanya dan mengakui kehendak. Supaya segala bangsa memuji namanya, mengakui. Inilah tujuan Tuhan, memulihkan, menolong kita. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa memuji Tuhan. Karena itu dikatakan Mazmur 126 ayat 2. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Jadi orang menyatakan bahwa Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi melalui kesaksian hidup kita, di sana dikatakan orang bisa melihat. Ya, ini. Berkat apa yang diterima umatnya setelah mereka dipulihkan. Ternyata berkat yang diberikan Allah setelah kita dipulihkan. Yang pertama dikatakan umatnya akan terkagum-kagum, akan seperti layaknya orang bermimpi. Ya, terkagum-kagum seperti bermimpi. Mimpinya apa? Oh, ini mimpi, ini enggak kenyataan. Kalau mimpi itu ada mimpi yang menyakutkan, ada mimpi yang indah. Kalau orang mimpi indah dibangunkan, aduh, kenapa saya dibangunkan gitu kan? Kalau yang jelek, aduh, syukur katanya saya dibangunkan karena mimpi saya jelek. Nah, ini yang dilakukan orang-orang Israel seperti bermimpi. Karena apa? Melihat pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, seperti bermimpi. Ketiga ini, seperti inilah bagaimana mimpi. Kita melihat, wah, ternyata kebenaran. Ini umatnya bersuka cita. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Ini lihat akhirnya penuh dengan tertawa mulut kita. Inilah boleh dikatakan berkat yang di tengah-tengah situasi yang terpuruk pun, setelah Allah memulihkan kita, di tengah-tengah itu ada sukacita. Kita bisa senyum. Bayangkan aja. Ini kelebihan sebenarnya. Kelebihan orang-orang percaya. Kita bisa tertawa dikatakan. Ya. Tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Orang kita bersorak-sorai karena apa? Melihat bagaimana hasilnya. Kita bersorak-sorai. Ada sukacita. Ada sorak-sorai di tengah-tengah. Setelah orang itu dipulihkan. Orang itu melihat bagaimana pemulihan. Baru bersorak. Sorak-sorai sukacita. Walaupun dalam penderitaan. Umatnya bersemangat dalam berkarya. Jadi umatnya bersemangat dalam berkarya. Ada umpamanya pada saat dia berkarya dia semangat. Pada saat bekerja pun dia bersemangat. Pada saat melakukan segala ada semangat. Karena itu di dalam ayat 5 dikatakan orang-orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang menabur dengan cucuran air mata. Kalau orang sudah menangis, dikatakan cucuran air mata, pasti di sana ada satu pergumulan yang berat. Masalah yang berat dihadapi. Orang yang menabur itu. Hasilnya apa? Dikatakan menuai dengan sorak-sorai. Istilahnya berakit-rakit dahulu.
bersenang-senang kemudian. Ada satu perjuangan. Karena itu di dalam kehidupan ini, pasti kita ada satu perjuangan selama kita hidup. Selama kita itu ada perjuangan, kalau kita berjuang bersama-sama Tuhan Yesus, kita terus mengandalkan Tuhan di dalam perjuangan kita, di situ kita akan mengalami sorak-sorai. Ya kan? Akan mengalami suatu hal, memetik hasilnya dengan sorak-sorai. Ya kan? Jadi apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita apa? Melakukannya bukan untuk manusia. Ya. Sehingga kita semangat. Yang ibu rumah tangga melakukan segala sesuatunya, saya lakukan ini bukan untuk suami saya, bukan untuk anak saya, tapi saya lakukan untuk Tuhan. Nah, di situ hasilnya kita akan tetap bersorak. Melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Jadi kita melakukan segala sesuatu, ukurannya kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau kita lakukan untuk Tuhan, enak sebenarnya. Ya kan? Kita melakukan itu Tuhan. Jadi tidak ada lagi sungut-sungut. Tidak ada lagi pertengkaran. Tidak lagi menghitung-hitung apa yang dikerjakan. Ya kan? Ini kan biasanya kita menghitung-hitung ya. Saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini gitu kan. Ya kan? Tapi dia enak-enak aja gitu kan. Nah hitung, ya kan? Hanya apa? Dia lakukan bukan untuk Tuhan. Ya sepertinya dihitung pekerjaannya apa-apa. Hingga kalau ada pertengkaran baru dibilang, udah capek itu. Kamu enak gini, saya capek. Nah ini satu hal. Tapi kalau kita melakukannya dengan untuk Tuhan, disitulah kita ada suka. Karena itu adalah orang-orang yang menabur dengan cucuran air mata. Menabur itu bukannya kamu. Menabur dengan cucuran artinya orang langsung menabur, bukan langsung hasilnya. Dicangkul dulu, setelah itu ditaburkan benih itu bertumbuh berbulan-bulan. Akhirnya benih itu tumbuh, baru dikatakan dia dengan cucuran. Bukannya pada saat kita beli beras di warung langsung dimasak. Ada prosesnya itu. Proses yang boleh dikatakan dibersihkan, dibikin pupuknya, segala macam diolah. Baru dia bersorak mendapatkan hasil. Ya, seperti itulah kehidupan. Kehidupan itu dijalankan. Akhirnya bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini satu. Orang yang berjalan maju dengan nangis. Maju. Dia maju melangkah. Dia melangkahkan imannya. Benih itu dia ibaratkan bagaimana benih itu adalah firman Tuhan. Kalau benih itu bertumbuh dalam hidup kita, benih itu bertumbuh semakin hari semakin menguasai hidup kita. Ini istilahnya. Benih itu bertumbuh. Benih itu bagaimana bertumbuh? Pada saat benih itu bertumbuh, maka benih itu akan menjadi kuat. Nah demikian juga dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan yang telah kita baca itu semakin bertumbuh, nanti hasilnya ada. Hasilnya akan dinikmati orang lain. Ini itu ditabur. Bagaimana caranya benih itu bertumbuh? Harus dirawat.
Gak mungkin benih itu bertumbuh tanpa dirawat. Kalau nggak dirawat, maka benih itu walaupun bertumbuh akan menjadi tidak, hasilnya nggak baik. Kita pikir juga benih itu harus kita rawat di dalam hidup. Pertama itu, yang harus kita rawat itu, kita semakin membaca. Bertumbuh terus. Pemainnya selesai sekali, 2 kali. Jadi semakin bertumbuh, maka orang kita akan menikmati hasilnya. Hasilnya apa? Semakin kita mengasihi, semakin kita sabar, semakin kita lemah lembut, sehingga di dalam hidup kita menjadi tenang. Orang lain bisa menikmati melalui hidup kita. Ini sebenarnya melalui hidup kita orang bisa melihat, menikmati. Inilah di dalam Mazmur pasal 20, 26 ini. Bagaimana supaya kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Ada pemulihan daripada Tuhan. Jadi di tengah-tengah kehidupan kita perlu disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Yang minta Tuhan, pemulihan Tuhan bisa terjadi dalam. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan pada saat ini mengajar kami kembali. Sehingga kami perlu di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan Yesus Kristus memulihkan kami. Melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu. Sehingga pada saat kami menghadapi masalah dan cobaan, kami terus mengingat Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Sehingga kami hasilnya boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Sehingga kami boleh terus menikmati anugerah Tuhan. Bahkan kami Tuhan boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia ini, kami tidak kehilangan sukacita. Tapi kami terus bersorak-sorai. Karena kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami. Dan juga boleh berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Nelson untuk perjamuan kudus. Bisa Pak Alek minta tolong sama Ibu Olsia untuk melayankan perjamuan kudus. Membantu. Sudah? Ya. Apa lagunya? Yesus kemuliaan. Ya. Mari kita mau mengangkat pujian Yesus kemuliaan-Mu. Kemuliaan
saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita demi penebusan diri kita. Karena itu mari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memakannya. Mari kita mengangkat cawan yang berisi anggur ini. Arahkan kembali mata hati kita kepada Kristus yang tersalib. Di sana Dia sudah mencurahkan darahnya demi pembasuhan kita. Karena itu mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Saudara-saudara, kita sudah melakukan perjamuan kudus. Kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, itu adalah jalan pendamaian bagi kita. Kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Karena itu kapanpun Kristus akan menjemput kita, atau entah kapanpun Dia akan datang untuk kedua kalinya, maka kita pasti akan diselamatkan. Kita akan dibebaskan dari murka Allah. Kita akan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan kekal-Nya di surga. Kita bersyukur, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami untuk mendapatkan pengampunan dosa, penyucian diri, atas segala sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan yang sudah kami lakukan, dan bahkan dosa warisan yang kami wariskan dari leluhur-leluhur kami. Tuhan sudah menuntaskan itu semuanya di kayu salib, sehingga sesuai dengan janji-Mu bahwa kami yang telah dibenarkan oleh Allah pasti akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk jaminan kekal di dalam Engkau. Tidak ada satu pun yang memberikan jaminan kepada manusia selain Tuhan Yesus Kristus akan pengampunan dan akan kehidupan yang kekal. Biarlah kiranya kami berpegang teguh kepada Tuhan, berpegang teguh kepada janji-janji-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kalau pada waktu ini ada di antara kami yang lemah, maka biarlah darah Yesus Kristus akan menyembuhkan kita semua, baik yang hadir di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang tidak hadir. Kami mohon jamahan Tuhan, sehingga mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik Bapak Ibu. Ya saya lanjutkan saja kepada Bapak Jemaat, silakan. Jemaat ya. Baik, mari kita melihat warta jemaat. Sudah? Oh, sorry, persembahan dulu, maaf. Ya sebentar, persembahan dulu. Silakan. Puji Tuhan, terima kasih buat Pendeta Saud yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan, dan kepada Pendeta Nelson yang telah memimpin kita untuk melakukan perjamuan kudus. Dan saat ini kita mau memberikan persembahan. Mari kita mau berdoa dan kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita satu hati, kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang tinggal dalam kerajaan sorga, saat ini kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu demi kebaikan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberi persembahan. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang melimpah-limpahkan ungkapan syukur kami, sukacita kami ketika kami memberi Tuhan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kepada kepada saudara-saudara kami yang belum bisa memberi Tuhan. Engkau Allah yang memberkati mereka juga Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian Ajaib Kau Tuhan. Diberikan oleh Bapak Ibu, saya persilakan warta jemaat. Ya, terima kasih untuk Pak Saud. Ya, firman Tuhan sudah disampaikan. Saudara-saudara, Tuhan akan terus memberikan kita pertolongan di dalam masa-masa sukar kita, seperti Mazmur 126 tadi. Ya, dan Tuhan akan menolong kita lewat firman-Nya, lewat Roh-Nya, supaya kita bisa bangkit. Terima kasih Pak Saud. Terima kasih juga untuk Indri dan tim ya yang selalu setia. Terpujilah nama Tuhan untuk Pak Pur juga yang tentu ini sangat menolong kita semua untuk pelayanan di gereja ini. Mari kita melihat warta jemaat pada hari ini. Oh ya, ini saya lupa nih. Istri saya juga lupa, setelah lewat baru dia, kayaknya kita ulang tahun pernikahan ya katanya. Ya memang benar sudah. Ya jadi kami nggak doa juga tidak karena memang lupa ya. Ya tidak apalah, Tuhan tahu, Tuhan terus pelihara. Ya terima kasih untuk yang mengingat ini ya. Silakan lanjutkan. Ini yang ulang tahun jemaat bulan September tanggal 1. Ya Ibu Ade udah lewat ya. Ini tanggal berapa ini? Kecil ya. Tanggal berapa? Tanggal 1 juga, Joseph. Ya sudah lewat juga. Selamat ulang tahun ya. Jo. Tanggal 13. Nah, Bapak Pur. Tanggal 13. Itu berarti Senin depan ya. Ya, Tuhan memberkati semua yang berulang tahun, baik yang sudah lewat maupun yang sebentar lagi akan tiba ya. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara terus-menerus. Jadwal pelayanan kita minggu yang akan datang, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, semua hadir kecuali istri saya, nanti bisa dikasih tahu. Semua hadir ya.
Oke, khotbah dari Pak Yopi ini saya kira kita perlu doakan karena kita tidak bisa mengikutinya karena pasti kita sudah di perjalanan atau sudah sampai di gereja pada jam ini. Ya, Radio CP 103,5 FM setiap minggu pagi pukul 9 WIB. Ya, kita lanjutkan. Ini yang menjadi pokok doa kita. Bangsa dan negara kita bersyukur karena COVID sudah menurun. Ya, hampir 2 kali lipat yang sembuh biasanya, hampir ya. 2 kali lipat, tapi yang meninggal masih di atas 500-an. Ya, kita tentu kasihan ya sama orang-orang yang ditinggalkan. Ya, kita berdoa juga untuk gereja ini buat ya COVID, ya kita masih terus doakan. Ya, pelayanan saya ke Kuningan, rencana saya bulan 10 ini. Kalau jadi ya bulan depan, karena ada libur 1 hari. Saya mau ke sana dan juga teman-teman saya sedang menggumulkan untuk pelayanan ke daerah Gunung Batu yang di Padalarang itu. Saya lupa namanya itu. Ada teman saya di sana, ya, jadi kami sudah mencoba memperbincangkan itu dan dia sudah mengajak saya. Waktu saya yang belum ada. Ya, saya akan ke sana kalau ada waktu. Jadi tolong doakan juga Citatah ya, Citanah namanya. Ke gunung-gunung Gunung Batu itu, Gunung Kapur, Batu Kapur. Ya, tolong didoakan juga. Terus ya kesehatan kita semua tentunya kita doakan juga untuk Oscar. Saya tidak tahu ini perkembangannya bagaimana ya. Sudah dioperasi belum? Ya, kita doakan saja ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Sudah tidak ada? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk kali ini kami kembali sudah bisa beribadah. Tuhan sudah tolong kami dalam semua. Baik hamba-hamba Tuhan yang melayani kami, ada Pak Saud dan juga tim PW, tim Fokus, Pak Pur juga, dan yang melaksanakan perjamuan kudus dan termasuk juga untuk persembahan persiapan ibadah. Semua ini menjadi bagian yang penting di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus memberkati Pak Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk topangan-Mu atas dia, bahwa selama ketiga anggota keluarga yang terpapar, tetapi Pak Saud Engkau kecualikan, sehingga Tuhan bisa melakukan banyak hal melalui Pak Saud di rumah. Kami bersyukur, berkati terus Pak Saud, berkati keluarga, Tuhan terus tolong juga Natalia dalam pemulihan secara sempurna supaya Tuhan yang menolong semua. Tuhan, kami juga bersyukur untuk teman-teman kami yang lain. Kami doakan supaya mereka terus Kau berkati, Engkau tolong dalam segala-galanya. Untuk gembala sidang kami, Tuhan juga memberkati dalam pelayanannya di Subang. Kau selalu tolong, Kau selalu lindungi. Baik Pak Yopi, baik Ibu juga, bahkan seluruh keturunannya. Kami mohon supaya Engkau memberkati dan kami berdoa secara khusus untuk Oscar. Kami tidak tahu bagaimana perkembangan tentang masalah tulang yang kami dengar patah. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apakah sudah dioperasi atau belum? Namun sepenuhnya kami bawa dalam doa kami. Adalah Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk mengatur segala sesuatunya berhubungan dengan pemulihannya. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau memberkati gereja kami ini. Biarlah kiranya Tuhan gereja ini bisa semakin hari semakin membawa dampak bagi orang lain di luar sana. Karena itu pimpin kami semua supaya kami memiliki hasrat rohani yang kuat, sehingga kehidupan kami benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Komitmen kami untuk terus setia memegang firman-Mu dan bertumbuh di dalam Engkau makin hari makin besar, sehingga benar-benar transformasi hidup kami semakin menyerupai Kristus itu akan terwujud. Tolonglah ya Bapa yang baik, kami juga berdoa kepadamu supaya setiap jemaat-Mu apapun pergumulan kami, supaya Engkau sendiri menolong kami. Mungkin pergumulan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pergumulan rumah tangga, atau pergumulan apa saja. Kami bawa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena seperti firman-Mu tadi, di dalam kesulitan-kesulitan kami, pastilah Tuhan akan menolong kami. Karena itu biarlah kami percaya, walaupun harus mencucurkan air mata, tetapi Tuhan akan menolong kami. Karena Engkau sendiri juga mengatakan bahwa air mata kami Engkau simpan di kirbat-Mu, bahwa Engkau ikut mengalami apa yang kami alami Tuhan. Terima kasih untuk empati-Mu atas hidup kami.
Kami juga berdoa pada waktu ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya menolong bangsa kami, biarlah Engkau memberkati. Kami bersyukur karena penanganan COVID sudah semakin baik. Kami berdoa supaya Tuhan menolong agar kesembuhan bisa lebih cepat terjadi atas saudara-saudara kami yang sedang terpapar, dan juga tenaga kesehatan kami supaya Engkau terus dukung dan topang mereka. Bukan saja mereka yang berurusan dengan COVID, tetapi setiap tenaga kesehatan, karena mereka semuanya rentan terhadap tertularnya dari COVID ini. Bahkan saudara-saudara kami yang melayani di apotek juga, Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa supaya setiap kebutuhan dari tenaga kesehatan kami boleh terpenuhi, agar mereka pun bisa terlindungi dengan lebih baik dan lebih sempurna. Tuhan kiranya menolong disiplin masyarakat supaya semakin lebih baik, saling menjaga satu dengan yang lainnya. Dan kami doakan juga untuk vaksin Nusantara. Kiranya Tuhan bisa cepat terrealisasi, pihak yang berwenang memberikan izin supaya mereka kiranya betul-betul berpikir dengan benar dan logis sesuai dengan langkah-langkah yang seharusnya, sehingga tidak membuat vaksin ini menjadi terhambat, apalagi vaksin ini bisa dipasarkan ke negara lain. Tolonglah ya Bapa, kami mohon supaya semua belajar untuk merendahkan hati dan mau membangun bangsa ini secara bersama-sama. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan tolong supaya pemerintahan ini kuat, karena pasca dikalahkan oleh Taliban pemerintah yang sah di Afghanistan, maka di negeri kami sendiri pun ada suatu kebanggaan, euforia yang tinggi bahwa mereka juga ingin menang seperti Taliban. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan kiranya menolong pihak kepolisian dan militer untuk berjaga-jaga, berwaspada atas bangsa ini, dan setiap pergerakan mereka bisa diendus dan dihentikan sebelum mereka beraksi lebih jauh. Kami berdoa untuk segala hoax dan isu yang mereka keluarkan yang sifatnya membenci pemerintah, memecah belah bangsa kami. Tuhan kiranya membuat masyarakat semakin dewasa sehingga tidak terpancing dengan berita-berita yang dampaknya akan buruk bagi bangsa ini, Tuhan. Kami serahkan supaya semua semakin dewasa dan belajar untuk melihat kepada negara-negara yang perang oleh karena ideologi, bahwa semua akhirnya menjadi rusak dan rugi sendiri. Tidak ada satu pun yang beruntung dari hal ini. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, agar kami semua semakin berdewasa di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam perbedaan-perbedaan kami, supaya kami terus belajar untuk toleransi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa supaya Injil Tuhan terus diberitakan di bangsa kami. Mohon belas kasihan-Mu supaya gereja Tuhan bangkit. Biarlah gereja yang suam-suam kembali dihangatkan, dibakar oleh api Roh Tuhan, sehingga memiliki hati untuk memikirkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan gereja-gereja Tuhan bisa membina umat Tuhan dengan firman Tuhan yang sehat, firman Tuhan yang segar, bukan filosofi dunia ini ya Tuhan. Kami mohon supaya setiap hamba Tuhan kembali lagi kepada firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah yang diajarkan kepada jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk basis-basis Kristen yang begitu banyak pada waktu ini, akhirnya mereka ditawarkan ini dan itu sehingga mereka meninggalkan gereja. Kami mohon kasihan-Mu supaya gereja lebih sigap, dan berdoa juga supaya orang-orang yang sudah tergoda ini bisa kembali melihat kasih Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Engkau-lah yang memiliki kasih yang sempurna. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk rencana hamba-Mu untuk kembali ke Kuningan bulan depan. Tuhan kiranya menolong supaya hamba-Mu memiliki waktu yang tepat untuk melaksanakan amanat agung ini, dan juga untuk rencana menjangkau wilayah Citatah. Tuhan kiranya juga menolong supaya hamba-Mu pun memiliki waktu yang tepat, karena begitu banyak hal yang harus dikerjakan juga di tempat pelayanan yang ada pada waktu ini. Tuhan, terima kasih untuk semua. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun juga. Kami berterima kasih untuk mereka yang sudah Engkau tolong. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati mereka yang berulang tahun pada bulan ini, sehingga mereka pun semakin hari semakin menikmati sukacita dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena pertolongan-Mu yang sempurna atas mereka. Kami berdoa supaya Engkau juga memulihkan Ibu Lili. Tuhan kiranya tolong Kau campur tangan. Ibu Andreas juga, Tuhan kiranya Engkau memulihkan dia. Demikian pun dengan Michael, kami terus bawa dalam doa kami, supaya Tuhan terus menguatkan dan memulihkan anak ini. Terima kasih Tuhan. Kami doakan agar Engkau juga yang menolong, Engkau terus yang campur tangan di dalam perjalanan gereja ini ke depan. Tuhanlah yang akan topang segala sesuatunya supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dalam
Nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menyatakan pengakuan iman. Mari kita berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara 100, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga panggil pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidupnya kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau katakan sebab Kau besar. Ajaib, tak terselami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk jemaat-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Dan pada saat ini kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, aktivitas pekerjaan kami, pendidikan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau Allah saja yang menyertai, memimpin dalam setiap apapun yang kami lakukan. Dan berkati kami, pulangnya kami dari tempat ini, Tuhan sertai, dan kiranya keselamatan yang daripadamu saja menjadi milik bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh pulang dengan membawa sukacita damai sejahtera yang asalnya daripadamu dan pengharapan yang terus baru untuk memandang Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang menjaga kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu Tuhan.